Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Lau ya, dan juga sahabat Generasi FM ya. Kita berkolab di sini. Prestasi terbaik yang sempat diraih dari dari apa ini? Ini dari kejuaraan nasional karate 2024 Piala Panglima Koarmada RI. Oh, karate. Ya, kalau kelasnya apa kelasnya waktu yang diikuti kemarin? Itu kelasnya itu saya ada yang mengikuti 60 kg dan ada yang SMP. Oh gitu, ada yang kategori ada berat, ada yang ini ya, ada kelas sekolah gitu ya. Oh siap. Itu sempat juara berapa ini deh? Itu sempat juara juga. Juara 2? Iya. Pasti berat dong? Iya. Kontestannya berapa? Yang dihadapi berapa orang di sana kemarin? Jumlah pesertanya? Jumlah peserta keseluruhan. Itu berapa? 5.000. 5.000? Banyak sekali pokoknya. 5.000 dia juara 2? Gila. Tapi artinya kalau terkait ini kelasnya karate gitu ya? Iya. Ini sudah berapa lama? Saya ikut karate itu dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Iya. Sekarang kelas berapa sekarang? Saya sudah kelas 9. Kelas 9? Iya. 8 tahun? 8 tahun. Luar biasa. Ini apa? Ini memang hobi atau apa? Menggeluti dunia karate kayak gitu? Saya dulu itu disuruh orang tua, terus lama-lama saya makin suka. Oh gitu ya. Jadi saya dulu ikut dari kelas 1, terus ikut perlombaan di kelas 2, juara 3 di Magelang. Oh. Terus habis itu saya semakin suka sama karate. Oh, siap. Artinya selama 8 tahun sudah berapa piala yang bisa terkumpul gitu? Kalau piala, saya mempunyai 2 penghargaan dan lain sebagainya. Ada kompetisi? Kalau keseluruhan mungkin ada 13-an ya? Bersama yang ini ya? Yang juara 2 piala Koarmada, Panglima Koarmada. Panglima Koarmada. Siap. Ini kapan deh waktu yang juara? Ini saya Oktober 2024 ya. Oh, siap. Ini latihan setiap hari atau gimana? Saya latihan itu setiap hari. Jadi nanti latihan di MTSN 1 Magetan, terus nanti ada di Pelem, ada di Karas, di Mas Pati. Nanti juga saya latihan klub setiap hari Sabtu dan saya biasanya pulang sekolah latihan ranting, habis itu langsung latihan trik. Wow, itu seminggu berapa kali? Hampir setiap hari ya? Karena memang saya suka. Oh gitu ya. Tapi artinya kalau di sekolah sendiri selalu apa? Jadi pelatih atau gimana? Kalau seumuran saya itu belum bisa jadi pelatih. Oh, belum bisa jadi pelatih. Karena kalau pelatih itu syaratnya itu kalau di karate itu harus lulus SMA, terus gitu. mendapatkan sertifikat dari pelatihan pelatih. Jadi iya. kalau cuman seumuran saya itu hanya bisa menjadi asisten pelatih saja. Dan jadi asisten pelatih? Iya. Meskipun sudah 8 tahun gitu ya menggeluti. Iya. Dan berarti minimal ya usia 19 tahun ya atau 20 tahun gitu ya. Karena lulus SMA gitu ya. Nanti akan kita tanya latihan kayak apa sih gitu. Makanya apa sih sampai setiap hari latihan karate gitu kan. Kalau ada Zivara gitu ya. Yeah. Nah di Zivara sendiri sejauh ini prestasi yang tertinggi yang sudah diraih apa nih? Ini ada di Kejurnas Piala Kapolri di Jakarta. Ini mendapatkan juara 1. Juara 1, gila. Ini Kapolri, ini dari Jenderal TNI AD gitu ya. Iya. Keren. Desiwara mulai menggeluti apa namanya karate ini mulai Taekwondo. Taekwondo sorry. Ya. Taekwondo itu usia berapa? Dari kelas SD kelas 6. SD kelas 6? Ya. Ya, sampai sekarang gitu ya? Ya. Ya. Kalau latihan sendiri di mana? Di sekolah atau mungkin punya klub juga atau apa gitu di luar sekolah? Di sekolah juga ada, di klub biasanya hari Kamis sama Minggu. Hari Kamis sama Minggu ya? Ya. Ya. Rutin tapi ya? Iya. Ya. Itu hal yang paling kalau jumlah koleksi dari kejuaraan itu sudah berapa kali? Udah 8 kali. 8 kali ya? Ini yang tertinggi? Ya. Ya. Kalau kelas kabupaten lewat lah ya, provinsi lewat gitu ya. Kalau sudah Kapolri gitu.
juara 1. Ya. Keren banget. Sejauh ini kalau apa ya bisa dibilang untuk menjaga kan latihan tetap sekolah dong, Ya. kan? Pastilah nggak mungkin lah latihan pun sekolah sih. Ini gimana antara belajar dengan latihan? Jadi untuk Oke. Ya, dulu ya. Jadi untuk mengaturnya itu yang pertama itu niat. Karena kalau semua itu kalau sudah niat pasti bisa. Kalau sudah niat pasti bisa. Walaupun sepadat apapun jadwalnya, kalau kita niat itu pasti bisa. Gitu. Oke, kita udah niat baik mau belajar ya. Iya. Latihan di sekolah, latihan di klub, latihan ini jam berapa belajarnya gitu? Pokoknya saya tuh kalau waktunya belajar, saya tuh pokoknya fokus sekali untuk belajar. Bisa membagi fokusnya gitu. Jadi kalau kita lagi belajar, ya udah kita belajar fokus sekali. Kalau lagi istirahat, ya kita istirahat, tidak usah memikirkan apa. Latihan. Kalau di Juara gimana membaginya? Iya, sama membagi waktu. Waktunya Jadi latihan. dipisahin gitu ya? Iya. Kalau Gimana? masih habis latihan, istirahat gitu, belajar. Itu Kan latihan kita lagi. sekolahnya dari pulangnya jam berapa nih? Setengah Kan empat. setengah 4 ya? Ya, setengah 4. Nah ini kan sudah, kalian mikir sekolahnya udah capek banget gitu ya. Iya. Itu orang setengah 4 capek-capeknya gitu nih. Biasanya apa? Kalau pulang sekolah, adik ngapain? Saya kalau latihan ya latihan, tapi kalau nggak latihan, biasanya saya latihan fisik di rumah seperti lari, push up, sit up, pull up, sit up, semua. Jadi biasanya pulang nggak istirahat, latihan? Tidak. Oh. Kalau di Juara? Habis pulang sekolah biasanya skippingan dikit-dikit gitu. Tetap ya, tetap Iya. apa ya? Mungkin tetap menjaga latihannya gitu ya. Dengan menjaga fisik gitu ya. Kalau dari sisi apa pendapat teman-teman terhadap kalian apa sih? Tanggapan teman-teman. Kalian kan jago silat, ada yang berani nggak sih? Ada yang usil nggak? Ya ada sih ada. Cuman ya kalau saya tuh semua itu keren. Jadi walaupun dia ikut ini, ikut itu, saya tetap Gitu. Nggak ada pernah dibully ya? karena di karate kan juga mengajarkan bukan untuk membuli, Iya. bukan untuk melukai. Karate itu cuma untuk membela. Keren banget, pemahaman juga Iya. segitu. Kalau di Juara pengalaman setelah menjadi karateka yang bisa diperhitungkan di tingkat nasional seperti apa? Saya kalau misalnya Pernah dibully juga nggak sih? enggak, Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pasti takut lah. Saya sih juga nggak takut kalau mau bully mereka. Kalau gimana pengalaman dengan apa yang sempat mengikuti event-event gitu? Pengalaman paling berkesan apa sih? di Jakarta bareng sama teman-teman, terus kayak makan bareng gitu, terus tidur bareng. Cuma makan bareng doang berkesan gitu. Iya. Makannya apa? Kerak telur atau apa gitu? Di Jakarta makanya ikan asin. Hah? Iya. Wah, ini perlu dikoreksi nih. Di Jakarta makan ikan asin berkesan karena bersama-sama. Iya. Kan di Jakarta banyak makanan mungkin Chinese food atau Iya. Korean food gitu. Enggak boleh. Nggak boleh ya. Ikan asin memang dibolehkan. Boleh. Gitu. Bener. Serius karena kita nggak punya uang, bukan karena kita nggak punya uang gitu loh. Karena ikan asin identik dengan kita nggak punya uang gitu. Iya. Oh gitu ya. Oke. Di Jakarta yang paling berkesan mungkin ada berkunjung kemana gitu? Kalau ada juara 1 itu. Sempat mau berkunjung tapi nggak jadi. Sama Kapolri. Iya. Loh, kan juara 1. Masa nggak sempat foto dengan Kapolri gitu? Enggak. Waduh. Padahal kan sayang banget itu. Padahal waktu penyerahan juara 1 ada Kapolrinya ya. Iya. Ih, sayang banget ya. Itu kesempatan mungkin kesempatan langka gitu ya. Sekali. Oh siap. Tapi cita-cita di Sibar apa sih? Jadi itu tentara. Jadi Tentara. tentara. Apa? TNI AD, AL atau AU? AU. AU ya. Karena deket dengan Aswati gitu. Kalau adik cita-cita mau jadi apa deh? Cita-cita saya ingin menjadi akpol. Akpol ya. Itu keren aja kalau gitu juara 1 Polri kan menjanjikan kan ada perhatian gitu kan. Kan Ada gitu. ikut akpol itu kan juga bukan hanya fisik tapi kan juga akademis. Oh iya, akademis. Nah, saya tanya dong, akademisnya
Sama gimana kejuaraan? Ya alhamdulillah. Saya ikut berorganisasi dari kelas 7, saya ikut organisasi OSIM dan OSIM ya sini ya, sorry. Iya. Bukan OSIS ya? Bukan. OSIM gitu. Terus kemarin saya 2000 masa bakti 2023 sampai 2024 saya mengikuti OSIM dan menjadi ketua OSIM. Ketua OSIM? Iyalah, semua takut sama kamu. Kalau dia juara, gimana deh? Saya ikut itu PMR. PMR juga? Ya. Organisasi aktif gitu. Siap. Kalau pelajaran yang paling kalian suka apa sih? Saya pelajaran yang paling suka itu ya hampir semua, seperti seperti IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, olahraga apalagi. Oh gitu ya. Artinya apa ya? Biasanya ada yang aduh kalau menghafal saya ini susah banget nih gitu. Kalau menghitung ini gitu, nah itu sama aja suka semuanya gitu ya. Iya suka. Iya. Jadi kalau kesan orang tua ada apa pesannya terhadap kalian setelah meraih prestasi? Ya orang tua saya itu pasti mendorong dari awal aja. Ya pasti mendorong. Masuk gitu ya. Iya. Selalu mendukung. Mau ikut ini silakan. Selalu mendukung. Tidak pernah itu bilang saya mau ikut ini. Tidak, jangan enggak. Pasti ikut. Pasti harus ikut. Harus jadi yang terbaik. Jadi kalau kedua orang tua saya itu selalu mendidik saya. Jadilah yang terbaik versi saya, bukan versi orang lain. Oh, iya. Jadi bukan saya lebih baik dari ini bukan, tapi saya harus lebih baik dari itu. Jadi yang terbaik. Gitu. Ya, jadi yang terbaik. Itu dalam banget sih. Tapi sudah diraih ya sampai saat ini gitu ya. Setidaknya ya gitu ya. Gak sombong ya di sekolah. Tidak, saya biasa karena ya setiap orang itu kan pasti punya kelebihan. Jadi kadang saya tuh sombong, oh saya bisa gini. Tapi saya belum tentu bisa menguasai apa yang dikuasai orang. Ini posisi yang paling bijaksana ini paling sulit gitu. Kalau di Sibara dong, gimana ya? Orang tua seperti apa dukungan orang tua terhadap jenengan ini? Dukung banget. Dukung banget ya? Iya. Mungkin ada kan kita butuh peralatan, butuh anggaran, butuh asupan gizi gitu. Biasanya apa yang orang tua lakukan gitu? Ya dibeliin. Dibeliin ya? Iya. Yang paling mahal pernah minta apa gitu? Pernah minta ini apa? Baju. Oh baju itu paling mahal ya? Iya. Berapa sih baju? Ini aku 600. Baju 600. Itu memang standarnya seperti itu gitu ya, untuk kejuaraan gitu ya. Ini sama juga nih ya? Kali ini khusus untuk kata. Jadi di karate itu ada kata dan komifu. Iya. Jadi kalau yang komifu itu biasanya agak lemes. Iya, Kalau yang untuk kata itu kan. Karena dia kan lebih ke apa ya, kayak seninya gitu ya. Dan gerakannya harus didukung dengan ini bajunya keras gitu. Ini masih yang paling tipis. Oh malah yang tipis ya? Ada yang tebal lagi gitu? Ada. Siap. Hal yang paling berat yang sempet, aduh sampai titik, waduh ini berat banget nih, ini apa? Selama menggeluti olahraga silat maupun karate. Tidak ada sih. Nggak ada ya? Tidak ada. Pokoknya Karena memang saya yakin saya niat itu pasti. udah diniatin lah. Kalau dia juara tuh? Gak ada juga. Gak ada juga ya? Berarti cuma saya yang mengeluhkan dengan berat bukan itu kan kayaknya gitu. Tapi keren loh mereka. Nah proyeksi ke depan ini ada apa ya, targetnya apa nih? Mungkin kejuaraan nasional, masuk mungkin tim silat dari PON atau apa gitu? Ya kedepannya yang penting saya bisa lebih baik, saya terus mengasah teknik saya dan ya kedepannya nggak tahu gimana, pokoknya saya harus menjadi lebih baik dari dulu. Terus melatih apa yang kurang kita tambahin. Jadi kalau ada kesempatan kita langsung. Kalau di Jibara dong? Semoga aja di Kejurnas yang akan datang menang. Ya. Kejurnas ya kan? Artinya masuk tim ini ya, untuk tim kabupaten atau provinsi gitu? Ya. Nah saya mau tanya dong ini, kita juara 2, juara 1 tuh nggak mudah. Dari 5.000, saya yakin juga ribuan juga ini. Iya. Tanggapan dong dari KONI ataupun dari pemerintah daerah apa sejauh ini? Apakah ini masuk tim untuk mungkin Porprov atau apa gitu? Atau apa namanya yang untuk siswa itu? Saya ikutnya cuma
event biasa. Artinya belum pernah dilirik oleh KONI dan sebagainya. Untuk jadi tim apa namanya mewakili Magetan. Untuk Saya mungkin kemarin- PON atau apa gitu. Kemarin ada seleksi Forky, tapi saya tidak lolos karena memang saya lagi fokus ke SMA. Saya sudah kelas 9, jadi saya agak fokusin ke belajar. Itu porsi latihan kurangin atau gimana? Ya dikurangin tapi tetap latihan, cuman ya enggak seperti itu. Forky di yang kelas apa? Artinya Forky kan apa namanya di kayak komite gitu ya? Atau apa dia? Di kelasnya pencaksilat gitu ya? Forky itu. Forky itu kan federasi. Oh federasinya ya? Oh, Iya, siap. federasi. Itu kelasnya kabupaten atau provinsi? Kalau Forky itu tingkatannya tuh Nasional ya? Siap. Tapi kalau daerah belum sempet ngajak gabung jadi atlet daerah kayak gitu. Oh ini KONI ini harus. Nah ini kayaknya KONI harus sentil ini. Mereka prestasi loh. Cuman kayaknya belum dapat perhatian dari KONI. Mungkin KONI-nya tidur kali ini ya. Tidur Jadi, kalau jenengan deh sejauh ini sudah sempat dilirik atau apa atau diajak bergabung? Pernah ikut jadi seleksi. atlet? Pernah ikut seleksi di Popda, tapi nggak lolos juga. Nggak lolosnya kenapa? Kayaknya karena kurang latihan aja. Kurang latihan. Iya. Tapi bisa juara 1. Ya. Kejuaraan Polri loh ini. pertanyaan besar itu. Ini jadi pertanyaan besar kalau menurut saya gitu. Karena kalau membuktikan jadi juara 1, juara 2 untuk event yang tingkat nasional, cuman ya mungkin kita akan pertanyakan ke PONI nanti. Oke deh, harapan terakhir untuk pertanyaan kita, karena udah panas banget. Harapan ke depan jenengan mau apa sebetulnya terkait sekolah, masa depan jenengan terkait apa namanya olahraga yang jenengan dulu tuh kayak gitu. harapan saya yang penting saya bisa menjadi lebih baik. Ya mungkin masih banyak kurang saya, jadi saya harus meningkatkan terus. Harapan saya untuk ranting MTSN Kota Magetan itu mungkin ya ada dukungan lagi, mungkin ada motivasi. Jadi karena memang saya lihat itu dari ranting MTSN Kota Magetan itu anak-anaknya tuh bagus, cuman ya sepertinya mentalnya itu masih belum kuat, motivasinya itu masih kurang. Jadi seperti ikut karate tuh hanya ngalir, Belum menjadi apa ya keinginannya kuat seperti belum dari memiliki jiwa-jiwa karateka. karena melalui karate sebenarnya kalau kita jadi juara itu enaknya apa sih sebenarnya? Kalian dapat apa gitu? Juara gitu. Ya sebenarnya itu saya ya kebanggaan saya sendiri mendapatkan piala, mendapatkan medali. Terus yang penting tuh saya melihat orang tua saya itu bahagia. Bangga. Memang kalau lihat orang tua bahagia tuh pasti anaknya itu pasti. Saya yakin sekolah kalian juga bahagia banget nih. Itu. Ini rencana mau sekolah kemana? Melanjutkan. Saya mau melanjutkan ke SMA 2 SMA 2 Ngawi. SMA 2 Ngawi. Siap. Kenapa sih? Kenapa nggak milih sekolah kedinasan? Atau mungkin STBDN lah atau apa gitu. Ini menjanjikan loh. Yakin kejuaraan ini dapat nilai di kalau kita mau masuk ke sekolah kedinasan atau apa? Saya kemarin mengikuti seleksi di SMA Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Cuman itu pas di tes seleksi akademik saya Akademiknya. saya terus saya mengikuti di SMA Taruna Kemala Bayangkara yang ini, yaitu saya sampai di tes di daerah saya juga Gitu. Kasih lihat dong, saya juara 2 nih Pak. udah ada teman saya yang lebih baik. Anu dia bijaksana dia. Kalau jenengan deh, ini ke depan mau kemana? Ini kelas 9 juga ya? Enggak, kelas 8. Kelas 8. Oh, berarti masih punya tugas dong untuk Iya. membawa nama MTSN 1 Magetan lebih apa ya, lebih tenar lagi gitu. Ya, Ini rencana mau apa setelah ini ke depan? semoga jadi lebih baik lagi, bisa banggain orang tua. Iya. Kalau terkait ini apa namanya? Karatekanya mau apa? Apa? Silatnya mau dibawa kemana? Ada juga anu latihan di sekolah juga ya? Iya, Oh, siap. Ada target nggak sih? Mungkin setelah dirimu ada adik-adiknya yang jadi juara juga gitu. iya ada. Latihannya lebih keras lagi gitu. Seminggu berapa kali kalau latihan sini? Seminggu latihan, kalau latihan biasa itu 2 kali, 2 kali. tapi kalau latihan tambahan itu 2 kali juga. Oh 2 kali berarti 4 kali ya Iya. seminggu ya.
Semangat nggak sih teman-teman kalian untuk Ya, silat kita? taekwondo. Oh siap. Itulah ya, artinya kita bisa belajar dari spirit mereka untuk bagaimana bisa menjadi yang terbaik ya. Meskipun mereka ini jago silat, tetap mereka memahami bahwa setiap kelebihan yang mereka miliki itu ada kekurangan yang ada kelebihannya pada orang lain, sehingga kita tidak jadi sombong. Yang pasti upaya mereka untuk mengangkat nama sekolah, nama daerah Kabupaten Magetan, semoga nanti akan didengar oleh KONI dan mereka juga bisa menjadi duta Kabupaten Magetan di bidang silat maupun karate ya. Terima kasih Dek. Semoga sukses untuk kedepannya Dek ya. Demikian bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.